Shalom, perkenalkan nama saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya. Saya sudah menikah, anak saya ada 4. Hari ini saya mau menyampaikan bagaimana Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya dan keluarga yang total mengubahkan dari yang sangat tidak layak menjadi dilayakkan Tuhan. Kita buka Yesaya 41 ayat 1 sampai dengan 4. Tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat ini adalah ayat emas dalam kehidupan saya. Karena ayat ini yang total mengubahkan cara pandang saya, pola pikir saya, bahkan seluruh kehidupan saya diubahkan melalui ayat yang luar biasa ini. Ternyata kita berharga di mata Tuhan. Tadinya saya pikir saya sudah tidak punya pengharapan, sudah tidak punya masa depan karena kehidupan saya yang sangat-sangat tidak baik. Kalau dari mulai kecil, dari mulai lahir, jelas saya Kristen. Papa sangat aktif di gereja, mama sangat-sangat aktif di gereja, jelas. Bahkan mama saya adalah pendoa yang luar biasa. Tapi tidak membuat otomatis saya menjadi anak yang luar biasa di mata Tuhan. Saya terlalu dimanja karena saya anak paling kecil dari 9 bersaudara. Dan orang tua saya sangat diberkati. Itu yang membuat saya sangat dimanja. Apa yang saya minta harus saya dapat. Sehingga membuat saya menganggap hidup ini terlalu kecil dan terlalu sepele. Terutama untuk mencari Tuhan. Gak penting-penting lah. Karena semua saya punya. Akhirnya saya sampai hidup dalam pergaulan yang tidak baik. Pergaulan yang bebas. Bahkan saya menikah dan meninggalkan Tuhan selama 11 tahun. Tidak main-main. Anak saya ada 3, tapi semua tidak pernah saya arahkan kepada Tuhan Yesus. Rumah tangga kami akhirnya bagaimana? Akhirnya rumah tangga dalam keadaan porak-poranda. Karena jelas tanpa Yesus di dalam rumah tangga tidak akan mungkin ada satu kebahagiaan, tidak akan mungkin ada satu kesepakatan. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan hanya sekedar rumah tangga berantakan, ekonomi saya pun hancur sampai hutang saya di mana-mana. Ekonomi hancur, rumah tangga tidak sehati, anak-anak juga menjadi broken home karena papa mama setiap hari ribut. Sampai akhirnya 11 tahun kemudian saya berpisah. Dan berpisah itu tidak membuat saya mencari Tuhan. Tetap bagi saya, ya sudah. Kalau tidak cocok, saya cari yang lain. Sangat simpel, sombong. Kenapa? Karena anak manja yang tidak menyadari bahwa hidup ini harusnya fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada diri sendiri. Kemudian akhirnya saya menikah lagi. Dan pernikahan yang kedua bukan membuat saya mencari Tuhan. Sama saja. Tetap menganggap yang penting hidup ini dinikmati. Bahkan saya mulai membuka usaha. Usahanya jelas bukan daripada Tuhan. Karena buat saya pada saat itu yang penting cuan. Yang penting uang. Yang penting banyak dapat berkat. Tidak masalah dari manapun berkat itu. Saya buka usaha diskotik. Jelas uangnya banyak. Itu tidak main-main. Hanya buka 3-4 jam. Uangnya lebih daripada orang kerja bertahun-tahun. Tapi apa itu dari Tuhan? Tidak mungkin. Sehingga membuat hidup kami semakin berantakan. Dan apa yang saya tabur itu yang saya tuai. Gara-gara saya membuka diskotik, suamiku jatuh dalam perselingkuhan demi perselingkuhan. Dan terjadi ribut setiap hari. Dan itu yang saya alami dalam keluarga saya. Kehidupan saya, rumah tangga saya tidak lebih baik lagi, ya. Jadi waktu saya bercerai dari yang sebelumnya, saya menikah lagi. Tapi pernikahan tidak membuat lebih baik lagi. Karena apa? Karena saya tidak pernah mengundang Yesus dalam hidup saya. Tiap hari kami ribut. Masalah perempuan, masalah minum, masalah narkoba. Dan suami saya memang edik dengan minuman, dengan narkoba. Tiap hari, sangat tiap hari. Anak-anak juga berantakan, ekonomi juga berantakan. Bahkan sampai terakhirnya suami saya masuk ke penjara karena akibat daripada narkoba. Bayangkan pada saat suami saya di penjara, saya lagi hamil 3 bulan. Dan bukan hanya sekedar hamil, saya dalam keadaan sangat tidak berdaya karena tidak bisa jalan selama sampai melahirkan. Ada varises dalam perut saya membuat saya selama itu setiap ke penjara dalam keadaan tertatih-tatih. Itu saya alami. Yang menjadi pertanyaan, apakah membuat saya mencari Tuhan Yesus? Belum. Wanita seperti ini adalah wanita yang keras kepala,
Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Karena selama kita tetap mengeraskan hati, tidak akan pernah terjadi pemulihan dalam hidup kita. Itu saya alami. Saya tetap merasa aku bisa. Aku harus berusaha dengan kekuatanku sendiri. Padahal Tuhan sudah menunggu. Tinggal kita berkata, Tuhan, I surrender. Tuhan, aku menyerah. Tapi itu tidak saya lakukan. Sampai akhirnya kemudian apa yang terjadi pada saat saya mau melahirkan. Dokter mengatakan anak ini kemungkinan besar bisa cacat lahirnya. Karena terlalu banyak saya diberikan obat untuk menahan kandungan saya, karena sudah berapa kali mau jatuh karena saya stres luar biasa. Waktu itu seorang hamba Tuhan memberikan ayat yang Yesaya 42 ayat 4 tadi. Dikatakan, Ibu Indri, engkau berharga di mata Tuhan, Tuhan mengasihi engkau. Di sana saya terkaget-kaget. Saya merasa, masa sih Tuhan masih mengasihi saya? Saya katakan kepada hamba Tuhan itu, kalau betul Tuhan Yesus mengasihi saya minta tanda anakku lahir normal, maka aku akan banting setir, akan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan it happened. Anak saya lahir normal, anak yang cantik sekarang berusia 18 tahun, pintar, cantik, dan luar biasa. Ternyata Tuhan jawab doa saya. Itulah permulaan pertobatan saya. Mulai dari sana saya mulai ikut pelayanan, ikut mencari Tuhan, haus akan Dia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Waktu kita sungguh-sungguh surrender kepada Tuhan, semua Tuhan ubahkan. Ekonomi yang hancur, hutang yang banyak, Tuhan kembalikan semuanya. Sakit penyakit yang tidak pernah henti-hentinya, sekarang saya sehat luar biasa. Anak-anak yang tadinya juga amburadul karena broken home, sekarang 2 daripada anak saya sudah menjadi dokter yang mau mengambil spesialis. Bahkan ekonomi yang hancur pun Tuhan kembalikan semuanya 30, 60, 100 kali lipat. Dan yang paling luar biasa, suamiku yang notabene-nya tadi belum bertobat, yang suka main perempuan, yang suka narkoba, yang suka obat-obatan, yang suka mabok-mabokan, sekarang bisa melayani dengan teman-temannya dalam grupnya, dan yang luar biasa, sekarang kami suami istri bisa bersama-sama menjadi berkat. Hari ini saya melayani di namanya Sungai Sukacita Ministry. Itu pelayanan wanita. Kenapa saya melayani di wanita? Karena ternyata kalau wanitanya sungguh-sungguh takut akan Tuhan, wanita betul-betul menjadi penolong, wanita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka sangat simpel untuk keluarga diubahkan Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Kalau saya dan keluarga saya bisa diubahkan Tuhan, saya percaya semua kita akan mengalami hal yang sama. Kuncinya hanya satu, jangan keraskan hati. Katakan kepada Dia, I surrender God. Waktu itu kita lakukan, perkara besar akan kita alami bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus baik, luar biasa.